Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan memasak bubur. Jadi cara masak bubur kacang hijau dengan ketan hitam ya teman-teman. Jadi ini saya mau jadikan satu. Nah ini sebelumnya, ini kacang hijau ini sudah direndam dari ini 5 jam nih teman-teman, sampai 5 jam ya, karena pagi bangun saya udah saya rendam nih 5 jam. Dia udah agak mekar-mekar seperti itu teman-teman. Nah ini udah direndam lama ya. Kemudian ini ketan hitamnya juga udah direndam teman-teman, sama, jadi waktunya itu sama ya teman-teman, kira-kira 5-6 jam, lama sedikit nggak apa-apa ya. Nah kemudian ini kita siapkan, ini air, ada airnya ya teman-teman. Bahan-bahannya ya kacang hijau, ketan hitam, kemudian ada gula teman-teman. Ini gula coconut sugar. Nah ini adalah ini ya, gula kelapa ya teman-teman. Nah, ini gula kelapa nanti secukupnya aja. Ini kemarin masih ada sisanya ya. Nah masih ada sisanya. Terus kita mau masak teman-teman. Kita mulai masak. Nah oh iya, ini ada santan kara ya. Nah seperti itu santan kara. Santan karanya dikit banget karena sini nggak suka rasa kayak gini teman-teman. Ini cuma buat rasa enak ya, saya nggak kebanyakan santan ya teman-teman. Nah mulai kita masak. Nah sambil nunggu air itu digodok ya teman-teman, kita cuci dulu kacang hijaunya ya, kita cuci bersih teman-teman. Wah ini jadinya banyak, ini jadi dua gelas kecil, itu ukuran biasa saya, yang ukuran biasa ya teman-teman. Jadi yang gelas ukuran ini 2 gelas ini ya teman-teman, 2 gelas ini. Kemudian ketannya juga 2 gelas ini. Jadi ini gelasnya kecil, ini ada 8 apa itu ya teman-teman, yang kecil seperti ini. Nah ini tadi saya udah cuci ya teman-teman, udah cuci ini ya. Nah seperti itu, kita udah cuci bersih. Ini tadi di kapan kecil sudah saya cuci juga ya teman-teman. Nah kita cucinya pakai yang ada bolong-bolongnya, bawah kecil seperti ini ya, agar dia nggak ini ya teman-teman. Ini udah dicuci bersih teman-teman. Lalu kita kembalikan ke sini. Setelah itu kacang hitamnya juga dicuci ya teman-teman. Kacang hitamnya kita cuci secara terpisah ya. Nah wangi banget teman-teman, ini belum dimasak aja rasanya udah wangi Pak, udah kepingin makan. Jadi enak banget. Supaya ini cara masak bubur kacang hijau dan ketan hitam ini supaya enak sekali ya teman-teman ya. Ini 2 canting segini banyak ya teman-teman. 2 canting ini, 2 gelas ini ya teman-teman. Jadi banyak banget setelah direndam. Oh wangi sekali ya. Kenapa direndam tadi supaya cepat matang ya. Nah ini kita cuci dulu teman-teman sampai bersih. Nah, kita cuci ini. Nah seperti itu ya. Nah ini yang buat godok kacang hijau udah mendidih ya teman-teman. Lalu kita masukkan kacang hijaunya yang udah dicuci tadi ya. Ini seperti ini, kita biarkan kita godok sampai empuk ya teman-teman. Kemudian sembari nunggu
kacang hijau ini empuk, kita secara terpisah ini godok. Aduh panas. Kita godok air ini ya, kita gulanya itu secara terpisah kita rebus teman-teman. Nah ini kemarin kan ada sisaan masih satu, ini kita masukkan. Nah ini kita masukkan lagi ya, gulanya itu secara terpisah di sini ya. Dua, tiga, empat kira-kira cukup enggak ya teman-teman? Takut kurang manis sih, kayaknya 4 enggak usah terlalu manis, udah 5 aja ya, 5 ya. Kalau 4 saya kira sudah manis sekali, udahlah cukup lah ya teman-teman, nggak usah terlalu manis ya, gampang nanti kalau kurang ditambah, jadi jangan terlalu manis. Nah kemudian ini sangat cepat mendidih ya teman-teman. Kemudian ini ada daun pandan, tadi ada saya tambahan daun pandan ya, tadi nggak disebutkan di awal video. Ini daun pandan ini sudah saya keprek-keprek gitu, udah dilumatkan gitu ya teman-teman. Kemudian kita ikat seperti ini, masukkan ke dalam gula sini ya teman-teman. Nah kayak gitu, ini pandan, daun pandan, 5 lembar daun pandan supaya wangi. Nah untuk ketannya nanti ya teman-teman. Nah ini sembari kita menunggu itu pandannya mengeluarkan aroma wangi, kita masukkan kara ini ya teman-teman, santan kara ini di dalam mangkok kecil seperti itu. Nah ini kayaknya cukup semua, jadi ini udah ditaruh lama, takutnya nanti kalau simpen terlalu lama nanti kadar luarsa ya teman-teman. Jadi mumpung masih fresh. Nah ini kental banget ya teman-teman, walaupun segini ini kental sekali ya. Nah, ini masih fresh, enak banget. Lalu santannya kita taruh air ya teman-teman. Ini mangkoknya kecil banget, kita taruh air yang seperti itu. Wah ini panas ya. Kemudian ini santannya kita aduk-aduk ya. Kita aduk supaya tidak menggumpal ya teman-teman, supaya itu nanti larut kemudian halus gitu ya, tidak nampak kalau langsung ditaruh di dalam gula ini mendidih atau kacang hijau, nanti dia tuh menggumpal kecil-kecil gitu, memisahkan ya teman-teman. Nah kalau seperti ini tidak ya, dia nggak akan terpisah ya. Nah seperti itu ya. Nah ini udah larut teman-teman, jadi nggak menggumpal lagi, meskipun ada mungkin sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini aroma gulanya itu sudah wangi sekali, ini digodok sampai aroma pandannya itu wangi sekali ya teman-teman. Kemudian ini gulanya kalau sudah mendidih, biasanya nanti mendidih itu gulanya itu sudah pecah, udah cair ya teman-teman, udah cair, sedangkan pandan itu lama baru ditaruh, kemudian aromanya baru sedikit keluar ya teman-teman. Nah, baru keluar ya teman-teman. Nah, kemudian kita ini aroma pandannya kita pindahkan aja ke sini, yang kacang hijaunya yang masih lama nggak apa-apa ya teman-teman, kita pindahkan ke sini. Kalau tidak tadi itu sebelum ditaruh gula merah itu direbus dulu di air mendidih, kemudian pandannya taruh. Nah begitu juga bisa ya teman-teman. Nah kita tunggu pokoknya tunggu sampai kacang hijaunya empuk. Ini karena kalau sudah direndam, lihat aja barusan aja ini sudah begini ya teman-teman, jadi udah terlihat empuk ya. Nah kita masak sampai empuk, sampai mateng. Nah ini sambil diaduk-aduk terus, taruh di sini ya, kita taruh di sini dulu, kita tunggu sampai empuk ya teman-teman. Aduh ini pancinya gede, takut ngegolak ya, ngebalik ya teman-teman. Aroma pandannya tuh udah wangi banget, udah wangi sekali ya. Nah ini untuk santannya
bisa kita tambahkan dengan sedikit garam ya teman-teman. Bukan untuk rasa asin tapi biar rasa gurih, karena santan dengan garam sedikit itu lebih enak ya. Nah ini sekira-kira 1 sendok segini garamnya di sini ya teman-teman, di santan ini ya. Kemudian kita aduk-aduk ya. Nah kita aduk-aduk ya teman-teman, aduk-aduk. Ini gulanya itu sudah kita lihat gulanya itu sudah mencair semua ya, tidak berbentuk bulat-bulat padat lagi. Kemudian ini santannya baru ditaruh di sini ya teman-teman. Nah gitu, seperti itu. Nah ini masih ada butiran kecil ya teman-teman santannya. Ini udah larut seperti itu. Setelah nanti ini airnya mendidih dari santan gula dan santan ini, nah ini cepat mendidih karena tadi pada dasarnya udah mendidih teman-teman. Ini putih-putihnya itu tadi kurang ini masih kelihatan, nggak apa-apa ya. Nah kemudian kita kompornya kalau ini sudah mendidih lagi kita matikan ya teman-teman. Nah, ini kita matikan, terus kita sambil menunggu kacang ininya, kacang hijaunya apa udah empuk. Ini sudah mekar-mekar sekali teman-teman. Nah ini sudah mekar-mekar empuk ya. Kemudian setelah mekar-mekar empuk, ketan hitamnya kita masukkan ya teman-teman. Ini ketan hitamnya, wow banyak sekali tuh ketan hitamnya ya. Kita masukkan ke sini. Tadi ini ketan hitamnya yang sudah ditiriskan ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Lalu kita sering aduk-aduk ya teman-teman, kita aduk terus. Nah kita sering aduk-aduk ya, jangan sampai dia lengket kemudian gosong di bawah. Sering kita aduk ya teman-teman, 1 menit sekali atau 2 menit ya kita aduk seperti itu, jangan sampai dia gosong. Nah jadi ini warna sekarang itu belum nampak karena ketannya itu baru ditaruh, jadi kacang hijaunya juga masih kelihatan. Jadi kacang hijaunya juga lebih, ini 2 banding 2 ya teman-teman, 2 gelas banding 2 gelas. Nah ini karena ketan hitamnya itu sudah empuk direndam, jadi dia itu nanti cepat sekali matang di sini teman-teman ya, cepat sekali matang, jadi nggak takut mentah ya. Tuh warnanya sudah kelihatan kehitaman seperti ini dari warna ketan hitamnya ya teman-teman. Nah kita tunggu sampai matang ya teman-teman, kita tunggu sampai empuk. Nah ini sudah warna kacang hijaunya sudah nggak terlihat hijau yang seharusnya hijau teman-teman, karena ini dicampur dengan ketan hitam sekarang menjadi hitam. Nah seperti itu tuh, tapi masih nampak bentuknya kacang hijau ya, tapi warnanya itu udah mengikuti kacang hitam, ketan hitam ya teman-teman. Nah untuk itu ini juga ketannya itu sudah mulai mekar-mekar ya teman-teman, ini sampai mekar meletak, asal udah meletak aja itu udah ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk terus tadi ya, setelah 1 menit 2 menit kita aduk terus supaya bagian bawah itu enggak gosong teman-teman. Pengalaman saya itu kalau ini gosong, jadi ini kita aduk ya teman-teman. Kemudian kita pandannya itu tadi kan udah digodok lama ya teman-teman, kita ini aja ya, kita keluarkan aja pandannya ya, daun pandannya ini, karena ini udah mengeluarkan aroma wangi sekali ya teman-teman. Nah ini udah mengeluarkan aroma wangi sekali. Oh ya kalau misalnya ada vanili, nggak ada pandan juga pakai vanili bisa ya, malah juga wangi juga, tapi saya ini suka pakai daun ini pandan ya teman-teman. Apakah di tempat kalian ada daun seperti ini, daun pandan? Kalau di Indonesia banyak ya teman-teman. Kalau ini di Taiwan kita itu minta dari tetangga untuk ditanam, kemudian ada 2 pot ini tumbuh teman-teman. Saya sering buat kolak itu pakai daun pandan ini. Nah ini dari 5 lembar itu ya, kayaknya 5 lembar tadi udah ke ini semua apa belum nih, keangkat semua apa belum. Nah kita harus diaduk lagi, jangan lupa ya teman-teman, nanti keburu lengket di bawah tuh kan, mulai lengket di bawah. Nah ini udah warnanya hitam, ini sebenarnya udah matang ya teman-teman. Ini masih sedikit daun pandannya, ini masih ada nih sedikit, kita angkat aja ya. Nah ini daun pandannya
taruh di sini. Wow, dia sudah lumat ya teman-teman, udah agak hancur, udah agak apa tuh, lembek sekali, warnanya pun sudah begitu ya. Kemudian ini kan sudah matang ya teman-teman. Nah setelah ini sudah matang, lalu kita masukkan gula dan santan tadi yang udah direbus ya teman-teman. Kita masukkan, dan ini kompornya kita matikan ya, nih sudah matang. Nah seperti ini ya teman-teman, kita campur agar tidak terlalu kental sekali. Nah ini pas ya, kebetulan nih pas banget ya. Nah lalu kita aduk-aduk supaya dia rasanya itu menyatu dan wangi ya teman-teman tuh. Jadi masih terlihat gumpalan-gumpalan sedikit santan di atas, kemudian tidak kental sekali ya teman-teman. Nanti kalau udah ditaruh kulkas, lama-lama dia bisa mengental ya teman-teman. Nah sekarang bubur kacang hijau dan ketan hitamnya sudah masak ya teman-teman, udah mateng ya. Nah seperti ini resep dari Pilam Channel ya teman-teman, ala Pilam Channel ya. Selamat mencoba resep saya teman-teman, resep ala Pilam Channel. Terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye. Harum.